Shalom, selamat siang anak-anak. Shalom, selamat siang Ibu. Apa kabar hari ini? Kabar baik Ibu. Baik Ibu, mau tanya dulu kenapa hari ini kamu sendiri yang hadir, sedangkan teman-teman kamu ada kemana sehingga mereka tidak hadir? Yang lain tidak masuk Ibu. Ada alasan mereka tidak masuk hari ini? Tidak ada alasan Ibu. Baik, Ibu menganggap itu mereka apa hari ini ya? Iya Ibu. Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi kita, tapi sebelum kita belajar itu biasa kita awali dengan apa? Berdoa. Baik, Ibu akan membawakan kita dalam doa. Mari kita menghadap Tuhan dalam doa, kita berdoa. Amin. Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang masih tertunda minggu lalu. Dia bersambungan dengan materi minggu lalu. Dan materi minggu lalu itu topiknya tentang gereja yang bersaksi. Dan kita hanya bahas poin pertama tentang arti bersaksi. Dan hari ini kita akan masuk dengan belajar tentang gereja yang bersaksi. Tugas bersaksi diamanatkan Tuhan Yesus sebelum ia naik ke surga. Siapa yang tahu gereja dipanggil untuk apa? Saya Ibu. Silahkan. Gereja dipanggil untuk memberitakan kabar baik dan menghadirkan kerajaan Allah di dunia. Ya, betul sekali. Seperti jawaban Kakak Irma bahwa gereja itu dipanggil untuk melayani, memberitakan kabar baik dan menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini. Gereja menjadi mitra Allah atas inisiatif Allah sendiri. Gereja masa kini bertolak ukur pada gereja perdana. Gereja perdana tidak hanya bersaksi dengan cara memberitakan Injil keluar, tetapi juga bersaksi dalam tindakan sehari-hari. Orang Yahudi umumnya memberi kepada yang kekurangan atau memberi simpanan hanya pada hari-hari besar. Sebaliknya, dalam gereja perdana, segala kepunyaan mereka menjadi milik bersama. Itu kita bisa melihat dalam kitab Kisah Para Rasul. Silakan buka kitab Kisah Para Rasul. Sudah Ibu. Pasal 2 ayat 41 sampai 47, tapi diminta untuk bacakan pasal 2 ayat 41 sampai 42 saja. Di bawah berikut cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Baik, terima kasih. Ya, ini dia membahas tentang gereja mula-mula atau pada masa perjanjian lama itu ya. Baik, dan menjadi gereja yang bersaksi tentu tidak mudah. Tantangan datang dari dalam atau internal, dan dari luar atau eksternal gereja. Tantangan internal gereja antara lain faktor ekonomi, sosial jemaat atau kemauan jemaat berpartisipasi. Misalnya ada yang datang gereja hanya pada saat hari Pentakosta, dan ada juga yang datang pada saat hari Natal saja.
Tantangan eksternal bisa datang dari lingkungan sekitar, misalnya praktik intoleransi atau pengaruh budaya asing yang mempengaruhi perilaku dan pemahaman mengenai iman Kristen. Jadi di dalam internal ini dia membahas tentang bagaimana orang-orang itu pada saat itu mereka bahkan terjadi sampai saat ini bahwa orang terkadang datang ke gereja itu pada saat hari Paskah saja atau pada saat Natal itu mereka akan berbondong-bondong datang ke gereja. Dan eksternal juga itu dia itu membahas tentang budaya-budaya asing yang sekarang ini terjadi di kalangan kita umat Kristen, buat kita kadang kita percaya Tuhan, kadang tidak. Itu adalah pandangan dari eksternal. Baik, sampai di sini dapat dimengerti? Mudah Ibu. Oke. Kalau sudah mengerti, kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, dan sebelumnya kita biasa awali dengan apa? Berdoa. Oke, sebelum kita berdoa juga Ibu mengingatkan sebentar Ibu akan memberikan materi sehingga bisa dipelajari dan berikan juga kepada teman-teman yang hari ini tidak hadir sehingga mereka bisa pelajari agar minggu depan Ibu tanya kalian bisa jawab ya. Iya Ibu. Oke, baik. Kakak Irma tolong bawakan kita atau pimpin kita dalam doa ulang. Berdoa mulai. Amin. Amin. Baik, terima kasih dan shalom. Salam Ibu.